Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Harja, NIM 2105040128. Eh, Adapun tugas konten video digital ini saya buat untuk memenuhi tugas dari dosen hukum dagang, yaitu Ibu Lia Nuraini SHMH. Oke, sekarang saya menjelaskan tentang badan usaha. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, di antaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan. Dalam hukum dagang dikenal dua klarifikasi mengenai badan usaha. Yang pertama, badan usaha bukan berbadan hukum, dikenal badan usaha. Yang kedua, badan usaha berbadan hukum, dikenal badan hukum. Jenis-jenis badan usaha. Yang pertama, usaha dagang atau disingkat UD, dimiliki oleh seorang dan sekaligus menjalankan usahanya secara langsung. Yang kedua, persekutuan perdata, didirikan dua orang atau lebih dan sepakat memasukkan modalnya in-break ke dalam persekutuan atau kemudian mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang ketiga, persekutuan firma, didirikan oleh dua orang atau lebih yang sepakat untuk membuat suatu usaha dengan satu nama, usaha di bawah nama bersama. Yang keempat, persekutuan komanditer atau CV, didirikan oleh dua orang atau lebih yang diantara orang-orang tersebut menempatkan modalnya atau uang atau barang ke dalam perseroan dan salah satu di antaranya bertindak sebagai pemimpin atau pengurus aktif dari perseroan tersebut. Jenis-jenis badan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas atau dikenal juga dengan PT, didirikan oleh dua orang atau lebih, di mana masing-masing pendiri menempatkan modalnya ke dalam perseroan berdasarkan jumlah saham yang disepakati di awal. Yang kedua ada yayasan, merupakan bentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kekayaan yayasan dan kekayaan pendirinya terpisah. Yang ketiga, koperasi. Biasanya digunakan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dan kegiatannya wajib dijalankan dengan prinsip koperasi. Perbedaan badan usaha dan badan hukum. Kalau badan usaha didasarkan dasar hukum dan referensi hukum, diatur dalam KUHD dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Badan hukum diatur dalam undang-undang tersendiri. Contohnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Undang-Undang Nomor 28 2004 Tahun 2004 tentang yayasan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Perbedaan pertanggungjawabannya. Kalau badan usaha memiliki tanggung jawab tidak terbatas hanya kepada badannya saja, akan tetapi kekayaan untuk pengurusnya atau pendirinya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sedangkan badan hukum memiliki tanggung jawab terbatas hanya kekayaan usahanya saja, kecuali jika ada itikat buruk atau melawan hukum dari pengurus atau pemegang saham, sehingga kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya juga dapat diminta pertanggungjawaban. Mengenai harta atau permodalan, badan usaha tidak dapat tidak terdapat pemisahan antar kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Sedangkan badan hukum terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu pasti pernah mendengar istilah PT, CV, firma, dan koperasi bukan?
Biasanya saat kamu melintasi jalan raya di kota-kota besar, istilah tersebut sering terpampang di gedung tinggi. Ternyata istilah-istilah tersebut merupakan bentuk-bentuk badan usaha dalam perekonomian Indonesia loh. Nah, biar lebih jelas lagi, yuk aku akan mengajakmu untuk mengetahui konsep badan usaha dalam perekonomian Indonesia. Kali ini aku akan pergi mengunjungi kantor ayahku. Iya, kantor ayahku ini gabungan perusahaan yang berdiri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan atau laba. Kamu biasa menyebutnya dengan badan usaha, di mana kantor ayahku fokus pada cara menghasilkan barang dan jasa secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Karena tujuan badan usaha untuk mencari keuntungan atau laba, sehingga konsep dan usaha dalam perekonomian Indonesia dinilai sebagai kebulatan ekonomis. Badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah ada dua jenis. Kantor ayahku ini termasuk badan usaha milik negara atau BUMN. Dan ada juga badan usaha milik daerah atau BUMD. Ayo kita masuk, kata ayahku. BUMN ini memiliki beberapa peran loh. Oke, sekarang aku masuk ke bagian pabriknya ya. Wah, ternyata di sini aku bisa melihat proses produksi. Hasil produksi ini nantinya akan diedarkan untuk masyarakat. Nah, itu peran BUMN dalam menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Kamu lihat di depan itu, karyawan di sini sedang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu sih peran BUMN dalam pelaksana pelayanan publik. Selain itu, BUMN juga sebagai pelopor atau perintis dalam sektor-sektor yang belum diminati usaha swasta. Yang terakhir, sumber penerimaan negara. Kali ini aku diajak ayahku untuk melihat jenis-jenis BUMN itu. Wah, kamu lihat, itu ada badan usaha perseroan atau Persero dan badan usaha umum atau Perum. Nah, Persero itu BUMN yang kepemilikan sahamnya dapat dimiliki oleh pihak lain selain pemerintah, tapi tidak melebihi 49% dari total saham BUMN itu.